Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Berikut tugas puas kami, matkul psikologi sosial tentang kecemasan sosial bagi mahasiswa baru angkatan 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang. Halo Kak namanya siapa nih? Nama saya Rian Faturrahman Baihaqi. Nurul. Aku Nadia Delisa Putri. Perkenalkan, nama aku Ira Melia Dari Fakultas FMIPA. dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2022. Kakak ini kebetulan maba 2022 ya? Iya benar. Ya nih Kak, kami mau wawancarain Kakak nih terkait kecemasan dari masa peralihan SMA ke masa kuliah. Kita ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyain ke kakak nih. Yang pertama, kakak kan maba. Nah, boleh tahu nggak perubahan apa yang kakak rasain ketika peralihan dari SMA ke kuliah? Kalau perubahan udah pasti kelihatan banget ya, apalagi kan tingkatannya udah beda. Terus yang pasti kelihatan tuh dari waktu belajarnya, karena kan kalau misalnya sekolah tuh SMA dari pagi sampai siang, terus itu Senin sampai Jumat sama kan biasanya. Sedangkan kalau kuliah itu beda-beda waktu, kayak kadang ada jedanya kayak gitu sih. Dunia kampus ini kan tentu lingkup pertemanannya ini kan pasti berbeda nih kan, berubah dari SMA. Nah, dalam pertemanan di kampus ini kakak ini tergabung nggak sih ke dalam circle, atau kakak ini ada nggak sih satu kelompok temen gitu? Kalau circle ada lah pasti. Ya, ikut. Tergabung sih aku. Nggak ada. Apa sih tanggapan kamu tentang circle itu? Sebenarnya circle itu positif dan negatifnya pasti ada ya. Cuman kita ambil positifnya aja. Kan kalau kita punya circle itu kan kita kan punya apa ya, teman-teman yang seenggaknya tuh sepemahaman gitu, sepemikiran. Makanya kita bisa jadi dekat. Jadi ya bisa sharing banyak hal lah gitu. Jadi lebih teratur juga kegiatan-kegiatannya. Menurut kamu hadirnya circle itu perlu atau enggak sih? Terus kamu setuju atau enggak dengan adanya circle? Menurut aku adanya circle tuh penting kalau misalnya kita bisa memilih circle gitu ya. Jadi kalau kita ada circle yang positif ya pasti penting banget dong. Otomatis itu kan bisa jadi temen seperjuangan gitu, bisa membantu tugas-tugas kita juga. Misalnya kayak tukeran jawaban gitu kan. Cuman kalau misalnya kita udah masuk ke circle yang negatif ya itu nggak ada gunanya sih. Misalnya circle-nya cuman ngajak main doang atau ngajak bolos gitu kan, itu kan jadi menghambat ya. Jadi penting atau enggaknya itu dilihat dari kita milih circle yang kayak gimana gitu. Terus menurut kakak apa sih untungnya jika kakak tergabung dalam sebuah circle? Kalau circle-nya yang mendukung mah pastinya bikin kita baik juga kan, ke hal-hal positif kayak dukung belajar, terus saling sharing kayak gitu, terus nemenin kita kalau sepi kan. Berarti circle kamu itu membawa pengaruh positif ya? Kalau misalkan kamu tergabung dengan circle nih, circle kamu itu membawa pengaruh yang positif gak sih buat kamu diri kamu sendiri, terus kayak buat akademik kamu juga? Untuk teman ya sebenarnya lumayan berpengaruh sih untuk akademik. Ya tergantung tipe temennya lah. Kalau temennya baik itu enak, bisa belajar bareng, bisa ya kalau nggak ngerti nanya gitu, sharing. Jujur alhamdulillah banget dapet circle yang bikin rajin, kayak kita nugas bareng yuk, jadi ikutan rajin kan. Terus kita meet nih bahas soal ini gitu. Jadi alhamdulillahnya dapet circle yang bagus. Kakak ini nggak ada kesulitan ya kalau misalnya akademik, walaupun kakak ini nggak tergabung ke dalam circle gitu? Nggak. Tidak ada kesulitan. Kalau misalnya gitu kakak ini tidak biasanya tuh biar walaupun kakak ini nggak punya teman atau nggak punya circle, kebiasaan yang kakak lakuin tuh apa sih biar akademik tuh nggak berpengaruh gitu? Ya tetap cari-cari info sih kemana, meskipun nggak temenan ya, misalnya ke siapa, ada nih temennya temen saya misalnya gitu, dia tahu ya saya tanya lah gimananya. Ketika masuk ke dunia kampus ada nggak sih hal yang kakak cemasin? Kalau pas baru masuk ada, salah satunya itu tentang pertemanan pastinya dong kan. Misalnya SMA tuh apa ya, istilahnya teman kita tuh banyak yang udah kenal. Kalau kuliah kan misalnya ada anak rantau, nggak tahu nih di kota rantau tuh temennya siapa, nggak kenal gitu. Kalau selain pertemanan kayak tadi sih pastinya segi belajarnya kan tingkatannya beda-beda lagi kan.
tadi kan sempat ngerasain cemas ya. Hal apa yang bikin kamu tuh ngerasa cemas soal itu? Karena apa ya? Ya pasti hal yang manusiawi lah. Cemas akan hal nilai gitu. Sama kalau misalnya cemas lingkungan dikit karena ya kan kita 4 tahun apa. Pasti kalau misalnya lingkungan yang gak enak pasti ya gitulah, ngejalaninnya juga pasti terpaksa. Oke, cara kamu buat ngatasin kecemasan tuh gimana? Kalau buat yang tadi nilai, sebenarnya lebih nyoba buat rajin, walaupun pasti adalah ke distract-nya. Sama itu nyari lingkungan yang sama-sama mau rajin nih. Nah, kalau misalnya masalah buat nyari lingkungan, kalau buat solusi nyari lingkungan atau circle, sebenarnya ini susah buat orang yang introvert ya. Harus membangun yang bener-bener sosial butterfly gitu loh. Jadi kayak SKSD aja dulu nih awal-awal, buat ke belakangnya nanti balik introvert lagi juga nggak apa-apa gitu. Kalau solusi yang pastinya ya pastinya berusaha dong. Terus salah satunya harus percaya diri. Kalau misalnya kitanya percaya diri bisa, insya Allah bisa sih. Terus kan tadi kakak tergabung dalam sebuah circle. Nah, apakah circle kakak itu ngebantu dalam mengatasi kecemasan yang kamu alami? Iya sih, karena kan kalau misalnya circle kita baik gitu kan, kadang ngingetin kita kalau misalnya kita telat bangun, apalagi tuh kadang suka saling ngingetin tugas, terus ngingetin absen kayak gitu-gitu sih. Lumayan ngebantu. Kayak tadi masalah nilai tuh, nah karena ikut rajin kan, jadi mulai ini nih ada dapat soal dari kelas ini, ini nih dapat bocoran dari gini gitu loh. Ada nggak sih circle kamu tuh kayak kasih saran gak, kayak kalau misalnya aku lagi cemas nih, terus circle kamu kayak ngasih saran buat udah nggak usah cemas, kan ada kita atau gimana gitu misalkan? Kalau misalnya saran yang terlalu formal gitu enggak sih ya, paling cuman sekitar basa-basi kayak udah kalau ada masalah cerita aja, sekitar gitu-gitu aja sih. Kalau yang saran benar-benar formal gitu nggak ada. Nah, terus apakah sampai saat ini rasa cemas itu masih terasa atau kayak udah semakin berkurang? Kalau sekarang sih enggak, cuman kalau misalnya rasa khawatir ada sih dikit-dikit, karena kan kita nggak tahu nih ke depannya kayak gimana, kayak gitu aja sih. Kalau misalnya hanya di lingkup prodi gitu udah enggak ya, karena kan udah kenal gitu. Cuman kalau di lingkup luar prodi itu masih sih, karena susah gitu ya buat ngobrol gitu. Sebenarnya kalau yang masalah lingkungan udah berkurang, cuman kalau masalah nilai masih cemas ya? ya masih ya manusiawi lah. I know